video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum pidana tertulis. Dan ini namanya Mary. Dia yang pertama kali akan menjelaskan tentang hukum pidana tertulis. Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang apa itu hukum pidana tertulis, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sekarang, saya akan masuk ke dalam pembahasan hukum pidana tertulis. Pertama-tama, apa itu hukum pidana tertulis? Hukum pidana tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan nasional sendiri merupakan peraturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, hukum pidana tertulis adalah semua jenis ketentuan hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi. Hukum pidana tertulis sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu hukum pidana yang dikodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dua, hukum pidana yang tidak dikodifikasi atau tindak pidana khusus yang diatur di dalam undang-undang tersendiri. Ya, di sini saya akan memberikan contoh tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Kedua, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ya, sekian penjelasan dan pembahasan dari saya tentang apa itu hukum pidana tertulis. Saya akan menjelaskan tentang hukum pidana sebagai hukum positif. Dan ini adalah Reki. Dia kedua yang akan menjelaskan tentang hukum pidana sebagai hukum yang positif. Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah-kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Dalam hukum positif, kata tindak pidana merupakan terjemah dari istilah strafbaarheid. Namun, pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai strafbaarheid. Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan strafbaarheid itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dan juga menurut Van Apeldoorn, hukum pidana adalah peristiwa-peristiwa, yakni peristiwa yang diindak hukum beserta hukumnya. Definisi yang diberikan Pompe sedikit terdapat perbedaan istilah dengan definisi yang disampaikan kepada Van Apeldoorn, yaitu pada istilah perbuatan dan peristiwa pidana. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Adapun tugas saya dalam kelompok kali ini yaitu mengenai hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Dia adalah Wildayan, dia ketiga yang akan menjelaskan tentang hukum pidana bagian dari hukum publik. Sama seperti yang kita ketahui bahwa hukum itu adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk mengatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum itu sendiri mempunyai tugas, yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di hukum, karena di mata hukum manusia itu sama, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan hukum itu sendiri mempunyai sifat universal seperti ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan adanya hukum ini, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan juga untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim sendiri atas dirinya sendiri atau orang lain. Nah, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik
Artinya, hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat, serta hanya diterapkan bila mana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Menurut macam-macam pembagian hukum di Indonesia, hukum publik termasuk dalam menurut isinya. Mengapa? Karena menurut isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan kewarganegaraannya. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik sendiri itu nampak jelas dalam ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama itu sanksi pidana tetap ada, meskipun perbuatan menimbulkan tindak pidana dilakukan oleh orang atas persetujuan si korban. Kedua, untuk menuntut tindak pidana tidak tergantung kepada gugatan si korban, melainkan merupakan kewajiban alat negara yang berwenang untuk menuntut atau yang berhak menuntut, yaitu penuntut umum atau jaksa, kecuali dalam delik aduan. Contoh hukum publik itu yaitu yang pertama itu hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan bentuk atau susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lain, dan hubungan pemerintahan pusat dengan hukum pemerintahan daerah atau yang sering kita kenal yaitu Pemda. Yang kedua, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, yaitu mengatur cara administrasi atau menjalankan tugas, hak, dan kewajiban dari kekuasaan alat perlengkapan negara. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Berikut pengertian hukum objektif dan hukum subjektif. Dia adalah Christine. Dia keempat yang akan menjelaskan tentang hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang berlaku secara umum di suatu negara dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Maksudnya, yaitu berlaku untuk seluruh masyarakat dan suatu negara, yang hanya mengatur hubungan orang-orang tertentu, tetapi hukum objektif mengikat isinya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih, seperti hubungan antar sesama masyarakat, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan negara, dengan bertujuan supaya negara menjadi adil sesuai KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum subjektif adalah peraturan hukum yang timbul dari hukum objektif yang merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya. Hukum subjek bisa timbul apabila hukum objek bereaksi. Hal itu karena hukum objek yang bereaksi itu melakukan dua pekerjaan, yaitu memberi hak dan kewajiban. Pada kedua unsur ini, yaitu satu pihak yang diberi hukum objek, di pihak lain kewajiban yang mengikutinya. Jadi, apabila pada hubungan hukum yang terjadi kejahatan atau melanggar aturan, pasti ada pelaku dan korban. Dengan ini, kewajiban pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya pada korban, supaya korban menerima haknya untuk menuntut atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Kali ini saya akan membahas materi tentang hukum pidana formil dan hukum pidana material. Dia ini adalah Jonathan yang akan menjelaskan hukum pidana material dan formil. Dilihat dari seginya, hukum pidana dapat dibedakan antara dua, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana material. Hukum pidana material memuat aturan-aturan yang dapat menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana material berbicara masalah norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas, menjelaskan norma dan pidana tersebut. Hukum pidana formil atau dikenal juga dengan hukum acara pidana, yaitu seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana material dengan singkat dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana. Sekian pembahasan saya tentang hukum pidana formil dan hukum pidana material. Terima kasih. Halo
teman-teman. Dan ini adalah saya, tentu saja yang akan menjelaskan tentang hukum pidana terkodifikasi dan tersebar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum pidana yang terkodifikasi dan juga tersebar. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Google, hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana yang dikodifikasikan dan juga tidak dikodifikasikan. Artinya yang dimuat dalam kitab undang-undang, sedangkan yang tidak dikodifikasikan di luar kodifikasikan dalam perundang-undangan sendiri. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana tersebut telah disusun secara sistematis dan lengkap dalam kitab undang-undang, misalnya kitab undang-undang hukum pidana KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP, dan kitab undang-undang hukum pidana militer. Sedangkan yang tidak termasuk dalam hukum pidana yang tidak terkodifikasikan adalah berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang dalam kurung DRT Nomor 7 Tahun 1955 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan peraturan lainnya yang di dalam mengandung sanksi berupa pidana. Kali ini saya akan mau presentasi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ini Kevin, urutan ketujuh yang akan menjelaskan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Seringkali kita mendengar istilah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Apakah artinya? Peralih membagi hukum pidana berdasarkan beberapa hal. Salah satunya hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam bukunya yang berjudul Dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk memperlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Misalnya, bagi anggota-anggota angkatan bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fiskal. Secara singkat, kita juga dapat melihat pembagian hukum pidana umum dan dengan hukum pidana khusus dengan peraturan yang ada, yakni bahwa hukum pidana yang diatur di dalam KUHP merupakan hukum pidana umum karena ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus bisa dilihat dari peraturan perundangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP, misalnya UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Pada dasarnya, ada kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini adalah STEIKO, urutan terakhir yang akan menjelaskan bagaimana hukum pidana umum dan hukum pidana setempat, yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini meliputi baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil, meliputi baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial, yang dimana berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana nasional ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Bentuk hukum pidana nasional ini adalah undang-undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus, baik yang termasuk undang-undang pidana maupun yang bukan undang-undang pidana. Ada pula hukum pidana lokal atau hukum pidana setempat, di mana hukum pidana ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah,
dan hanya berlaku di daerah tersebut saja. Ada pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Sebagai misalnya, dalam peraturan daerah tidak diperbolehkan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara. Demikian pula pada batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa